terkait dengan kampanye damai Pilkada serentak pada tahun ini. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana nih parameter yang seharusnya sehingga suatu pilkada ini dapat dikatakan kondusif, Pak? Ya, tentu saja kalau parameter kampanye pilkada damai itu sangat mudah ya. Pertama, tidak ada di dalamnya kekerasan. Kedua, tidak ada caci maki gitu ya. Tidak ada berita hoax ya. Tidak ada isu-isu yang menyinggung tentang SARA gitu. Dan tidak ada juga di dalamnya itu berita-berita yang berhubungan dengan untuk memancing provokasi gitu. Nah, itu semua adalah apa yang disebut dengan kampanye damai ya. Nah, meskipun apa namanya itu keras ya, keras itu belum tentu tidak damai ya. Jadi harus diingat keras dengan tidak damai atau kekerasan itu dua hal yang berbeda. Kalau keras itu misalnya ya kengototan untuk mempertahankan argumen gitu ya, kengototan untuk mengangkat satu isu. Meskipun misalnya isu itu dianggap nggak tepat ya, kurang pas dan sebagainya gitu. Itu keras itu. Atau menanggapi sebuah isu yang disampaikan oleh publik ya. Misalnya masyarakat menanyakan tentang ini, bagaimana sikap pandangan dari katakanlah calon gubernur atau calon bupati, wali kota dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau keras itu ya boleh-boleh saja ya selama itu argumentatif ya. Yang disebut dengan apa namanya itu kekerasan atau tidak damai ya kita sebutkan itu tadi. Misalnya menggunakan kekerasan, fitnah, hoax, black campaigns, kemudian juga apa namanya itu oh, oh, caci maki gitu ya. Nah, perlu juga mungkin kita sampaikan ada beda antara apa yang disebut dengan black campaign dengan negatif campaign. Itu dua hal yang berbeda ya. Sebab satu bersifat pidana, tapi yang lain itu bersifat positif sebetulnya bagi demokrasi gitu. Nah, black campaign itu jelas nggak diperbolehkan. Nah, black campaign itu di dalamnya terjadi ya fitnah, caci maki, hoax ya. Nah, itu semua yang disebut dengan black campaign. Negatif campaign itu sebaliknya itu bisa positif bagi demokrasi. Karena apa gitu? Karena black campaign itu mengungkap sisi negatif dari pasangan calon. Misalnya si pasangan calon ini pernah korupsi, misalnya begitu ya. Si pasangan calon ini pernah terlibat dengan kasus kekerasan gitu. Diungkap saja kepada publik. Kalau itu memang ada datanya, ada faktanya gitu. Dan itu boleh dan bukan hanya boleh menurut saya sih bahkan dianjurkan supaya itu terus-menerus diulang ya supaya masyarakat tahu bahwa si calon ini punya masa lalu yang apa namanya itu ya negatif gitu. Nah, itu yang disebut dengan negatif campaign. Kalau yang satu itu tidak boleh, ya itu black campaign itu pidana pemilu, sementara yang negatif campaign itu justru positif bagi demokrasi. Gitu. Baik, Pak Ray, tadi Anda sudah menyebutkan sejumlah isu-isu yang mungkin menjadi penyebab Halo, pilkada yang tidak kondusif kurang nggak seperti isu SARA kedengaran. ataupun isu-isu kekerasan dan juga hoax seperti itu, Pak. Tapi kalau kita bisa berkaca dari pengalaman pilkada Halo, sebelumnya ataupun relevansinya terhadap kondisi kita saat ini dengan perkembangan ya teknologi, apa sebenarnya isu kedengaran lagi. utama yang harus menjadi prioritas agar terciptanya atau menjadi kunci pilkada kondusif ini, Pak? Em, saya pikir itu yang paling utama ini kan kampanye itu ada dua ya. Pertama yang saya sebut itu tadi mengungkapkan hal-hal positif tentang diri mereka. Yang kedua eee, mengungkapkan sisi negatif dari mungkin, kandidat yang lain dari mereka gitu ya. Tapi ada yang 3 yang black campaign, yang harus dihindari itu yang black campaign, nggak boleh. Karena itu bukan saja, apa namanya, pidana, tapi dapat mengundang, kekerasan ya di dalam pelaksanaan pemilu gitu ya, ataupun pilkada gitu. Nah, yang positif campaign ini ya tentu positif, negatif campaign juga positif gitu terhadap demokrasi gitu. Itu bukan sesuatu yang negatif gitu. Nah, kecenderungan di kita itu kan sebenarnya lebih mengarus utamakan yang positif campaign, yaitu mengkampanyekan tentang hal-hal yang positif tentang dirinya. Entah itu visi misinya, entah itu track record-nya ya, dan sebagainya gitu. Nah, pada saat yang bersamaan memang perlu juga disampaikan bahwa ada sisi dari positif campaign itu yang disebut dengan negatif campaign. Nah, masalahnya sekarang banyak orang yang menganggap bahwa
negatif campaign itu adalah sesuatu yang negatif, yang nggak boleh diperkenankan oleh aturan, oleh undang-undang. Nah itu agak keliru gitu. Sehingga yang terdengar oleh kita itu hanya yang positif campaign ya. Nah, positif campaign ini nggak pada tingkat tertentu akhirnya nggak bisa diuji. Karena apa gitu? Karena menegasi dari positif campaign itu seperti tidak diperbolehkan gitu. Jadinya muter-muter pada janji-janji yang terlalu bombastis gitu ya. Misalnya bang begini dan begono begini begono. Padahal mungkin ya kalau dikaji lebih rasional, lebih objektif ya janji-janji yang dikemukakan itu sebetulnya adalah janji-janji yang apa istilahnya itu ya, yang sulit untuk direalisasikan gitu. Nah besok-besok ya orang akan buat begitu banyak ya janji-janji yang menyenangkan para pemilih yang sebetulnya secara apa namanya itu faktual agak sulit untuk dilakukan. Apakah karena keterbatasan APBD-nya misalnya ya, atau memang itu bukan kewenangan mereka sebenarnya gitu, tapi dijanjikan atau malah bentrok dengan program yang sudah ada sebelumnya mungkin yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat gitu ya. Nah, jadi tapi ini ada kecenderungan di kita ini untuk mengurangi apa yang disebut dengan negatif campaign. Padahal negatif campaign itu penting. Salah satunya seperti yang saya sebutkan itu men-challenge ya pikiran-pikiran dari para pasangan calon. Nah, di luar itu untuk mengungkapkan aktivitas rekam jejak dari yang bersangkutan gitu. Nah itu satu. Nah oleh karena itu menurut saya dua ini harus terus didorong untuk di apa namanya itu ya diungkapkan kepada publik. Yang positif campaign itu dengan terjadi dengan sendirinya tentu, yang negatif campaign juga perlu diungkapkan ya sisi negatif campaign ini kepada publik. Apakah itu berkaitan dengan program visi misi ya janji-janji ya dari pasangan calon yang diungkap sisi kelemahannya gitu ya, Baik, Pak dan Rey. tentu saja perilaku-perilaku mereka sebelumnya gitu. Ya, baik, Pak Nah, Rey. cuma Lalu kalau lihat akhir-akhir ini nih ya, dalam 1 hari lah, tapi sebetulnya saya mau lihat ke sejak mereka mendaftarkan diri ke apa namanya itu, ke KPU gitu ya, saya kira ada model kampanye sekarang yang bersifat lebih bombastis gitu. baik, Pak Rey, terkait dengan Apa itu? kampanye yang Mulai menurut nih Bapak ya, bombastis. Mohon maaf, Pak, model-model saya potong sedikit. Pak Rey, ya, baik, terkait dengan tadi kampanye bombastis yang kata Bapak tadi sempat disampaikan. Kira-kira nih, Bapak, mhm. bagaimana nih Anda melihat polarisasi yang disebabkan oleh media sosial dan netralitas ASN. Singkat saja Pak, tadi kan katanya Bapak bilang negatif campaign itu sebenarnya tidak terlalu negatif, tapi ada sisi positif yaitu rekam jejak para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Itu kan menurut Anda tadi positif. Nah biasanya itu seringkali terjadi pada ASN dan juga biasanya munculnya black campaign itu di media sosial. Kalau Anda melihatnya itu seperti apa polarisasinya? Boleh dijawab singkat saja, Pak Rey. Ya, kalau yang soal, negatif campaign itu lebih upaya untuk mendewasakan publik ya. Mereka harus kita biasakan untuk menerima bahwa calon-calon mereka itu bisa mendapatkan kritikan dari masyarakat, berupa pengungkapkan rekam jejak mereka yang dahulu gitu, itu yang pertama. Kalau yang terkait dengan ASN itu, ini problem sendiri karena ASN ini sekarang memang menjadi salah satu apa namanya itu apa namanya itu tren ya di mana ASN kita hari demi hari ini makin terlihat tidak independen dalam konteks pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Betul. Nah mungkin saya tidak tahu persis ini kan kita punya Bawaslu dan juga ada Komisi Ombudsman dan Menteri tentu saja dalam negeri maupun Menpan RB. Mudah-mudahan 4 institusi ini bisa bekerja untuk menekan jangan sampai ASN kita lebih lanjut ya terlibat di dalam ketidaknetralan dalam pelaksanaan pilkada. Sebab kecenderungan tidak netral dalam pilkada oleh ASN itu jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya di dalam pelaksanaan pilpres gitu ya. Di dalam pelaksanaan pilpres itu boleh mereka disebut ya mungkin nggak sebanyak kecenderungan untuk tidak independen dalam pelaksanaan pilkada. Nah, mengapa ASN kita punya kecenderungan tidak netral di dalam pelaksanaan pilkada? Sederhana sekali, karena itu juga menyangkut tentang karir mereka di daerah itu. Kalau mereka misalnya mendukung kandidat tertentu, paslon tertentu, calon tertentu, boleh jadi ke depan ya setelah yang bersangkutan menang kebetulan gitu, maka karir mereka akan cemerlang. Apalagi Baik. setelah undang-undang ASN yang sekarang diubah ya,
di mana kewenangan untuk menaikkan karir gitu ya, menurunkan karir, ya memutasi macam-macam itu berada sekarang sepenuhnya di tangan Baik, eksekutif, ya baik eksekutif nasional baik. maupun eksekutif daerah gitu. Sehingga Baik, Pak Rey. kecenderungan, ya